jika Allah menghendaki untuk memberikan kemuliaan, derajat mulia bagi seorang hambanya, maka Allah akan memuliakan orang tersebut dengan ilmu pengetahuannya. Dan Syekh Yusuf menjadi bukti daripada maqalah hikmah yang ratusan tahun sering kita dengarkan. Sekaligus Syekh Yusuf juga menjadi penegas dari apa yang pernah diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya yang monumental, yaitu Ta'limul Muta'allim. Kata Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim itu, akhul ilmi hayyun shadidun ba'da mautihi wa jismanun tahta turabi. Dikatakan bahwasannya akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi, orang yang punya kemuliaan ilmu pengetahuan ini hayyun khalidun ba'da mautihi, dia akan tetap hidup meskipun jasadnya sudah mati terkubur. Wa jismanuhu tahta turabi, sementara jasadnya itu terpendam di bawah tanah dan sudah menjadi tulang-tulang. Inilah kemuliaan dan juga keramatnya ilmu pengetahuan yang sudah diberikan oleh Syekh Yusuf dan menjadi iktibar serta cermin kehidupan bagi kita. Mari Bapak Ibu sekalian kita niati hadir di haul ini untuk mendapatkan berkahnya ilmu pengetahuan. Karena itu apapun profesi kita, apapun latar belakang pekerjaan kita, bagaimanapun status sosial kita, kata Nabi, jangan jauh-jauh dari ilmu. Nabi Muhammad mengatakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatuhlik. Jadi kunci kemuliaan dalam hidup ini ada 4. Yang pertama, kun alim, jadilah kamu ini orang yang ahli ilmu pengetahuan, orang alim seperti Syekh Yusuf. Kalau kita tidak bisa menjadi orang alim, muta'alliman, jadilah kita ini orang yang belajar sepanjang usia kehidupan kita. Karena itu perintah dari Nabi, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Kewajiban thalabul ilmi ini itu dari mulai sejak ada dalam kandungan sampai kita ini akan masuk ke kiamat, tidak pernah putus kewajiban. Jadi jadilah kita ini orang yang ahli ilmu atau orang yang mau belajar sepanjang usia kita, muta'allim. Kalau kita tidak punya waktu untuk menjadi orang alim, tidak punya waktu untuk menjadi orang yang muta'allim, jadilah yang ketiga, mustami'an, orang yang mau mendengarkan ajaran, nasihat dan juga tutur baik daripada orang lain. Orang yang mustami'. Di antara bentuk mustami' ini yang kita hadir di majelis haul ini, istima'ul hudur wal hudur istima' di majelis ahlil ilm. Kalau kita masih sibuk, saking sibuknya kita, ada yang jadi bisnismen, jadi birokrat, ada yang jadi apapun, sehingga susah punya waktu untuk menjadi muta'allim atau menjadi mustami'. Kata Nabi, jadilah kita ini orang yang muhibban. Jadi muhibban itu apa maksudnya? Orang yang mensupport kegiatan dan aktivitas kehidupan. Karena apa? Karena kembali pada hal yang awal tadi, ketika Allah ingin memuliakan derajat bukan hanya seseorang, tetapi satu kaum, satu bangsa. Kalau Purwakarta ini dengan namanya alim, harus
dan banyak orang yang ahli ilmu di sini. Dibuktikan oleh Syekh ini. Orang mengenal Purwakarta salah satunya selain dengan tokoh-tokoh sejarahnya yang besar, juga orang mengenal Purwakarta karena ada nama Syekh ini. Wala takun khomsa, jangan jadi kita ini orang yang kelima. Orang kelima itu siapa maksudnya? Jadi orang alim enggak, jadi muta'alim juga tidak, jadi mustahil juga tidak, jadi musibah, orang yang mensupport terhadap aktivitas ilmu juga tidak. Karena apa? Takut hidupmu akan sia-sia. Hidupmu gitu aja, kayak nggak ada nilainya. Ya. Bapak Ibu sekalian, jika kita berbicara mengenai sosok dan juga manaqib Syekh Yusuf ini, mungkin ada 4 buah kata yang bisa merangkum kebesaran daripada sosok Syekh Yusuf ini. Apa 4 kata ini? Yang pertama, Syekh Yusuf ini adalah syakhsiyat al-ulama. Yang kedua, syakhsiyatul umaro. Yang ketiga, syakhsiyatul mujahidin. Yang keempat, syakhsiyatul mu'allifin. Jadi Syekh Yusuf ini ada 4 yang bisa mewakili sosok beliau. Satu, beliau ini adalah ulama. Yang kedua adalah seorang umaro. Yang ketiga adalah seorang mujahid. Yang keempat adalah seorang mu'allif. Dari keempat karakter yang mewakili sosok Syekh Yusuf ini, Syekh Yusuf juga bisa menjadi sosok yang bukan hanya ketokohannya itu tingkatnya lokal Purwakarta saja, tetapi Syekh Yusuf ini ketokohannya berada dalam taraf dunia internasional. Ini bukan mau membesar-besarkan, mengglorifikasi, bukan, tetapi mari kita simak dari jaringan intelektual dan juga sangat keilmuan Syekh Yusuf. Apa yang menjadikan Sohibul Haul kita Syekh Yusuf ini adalah tokoh ilmuwan internasional? Pertama, Syekh Yusuf ini adalah seorang mufti, grand mufti di Purwakarta yang dulu nama karsidenannya adalah Kerawang. Dulu Kerawang ini membawai Purwakarta, Subang, Kerawang, Cikampek. Itu satu karsidenan pada zaman Hindia Belanda. Jadi Syekh Yusuf ini mufti bukan hanya untuk Purwakarta, tetapi untuk Subang, untuk Kerawang, untuk Purwakarta sendiri. Kalau dalam bahasa Belandanya ini, dalam arsip-arsip yang kemudian dikutip oleh Pak Dr. Ramlan, beliau ini mahasiswa bimbingan saya di S3, disertasinya termasuk salah satu disertasi yang baik dan kita anjurkan untuk dicatat karena mengkaji mengenai fenomena hubungan ulama dan juga enak di Sunda. Di Sunda ini sejarahnya unik. Ada banyak ulama, tapi juga latar belakangnya adalah para aristokrat. Aristokrat ini kalau kata orang Purwakartanya enak, haul bangsawan. Dia adalah orang bangsawan, dia juga seorang ulama. Salah satunya Syekh Yusuf. Jadi pertama, beliau ini adalah seorang mufti yang dalam arsip Belandanya ini adalah Hof Penghulu. Yang kedua, Syekh Yusuf ini adalah seorang ilmuul mufti asy-Syafi'i di Makkah. Murid langsung daripada Grand Mufti Mazhab Syafi'i di Mekah pada zamannya. Siapa? Namanya adalah Syekh Muhammad Shaleh bin Ibrahim Al-Zamzami Al-Faqih Asy-Syafi'i yang wafatnya pada tahun 1820. Selain itu, beliau adalah mufti, ilmiul mufti di Mekah, juga menjadi Sayyidul Mufti. Pak Yusuf juga menjadi guru daripada ulama yang punya kaliber internasional dan para mufti lain di wilayah Nusantara lainnya.
Contohnya, Mbah Yusuf adalah salah satu guru utama dari Syekh Nawawi Al-Baghdadi yang mendapatkan gelar kehormatan sebagai Sayyidul Ulama Hijaz, maha guru ulama di Mekah dan Madinah yang wafatnya tahun 1890. Jadi kalau bicara mengenai sejarah ini Bapak Ibu, itu ada kaidah penting namanya kaidah historiografi. Harus jelas datanya, tahunnya kapan, lahirnya kapan, wafatnya kapan, gurunya siapa, datanya ada di mana, muridnya siapa, datanya ada di mana, arsipnya ada di mana, kitab sezamannya apa, karangannya apa. Itu merupakan bentuk ketika kita menyusun biografi seorang tokoh berdasarkan kaidah historiografi atau ilmu al-muhkamah yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh kita ketika ingin menyusun biografi mengenai tokoh yang sudah jelas, kaliber keilmuan internasional, tapi disusunnya dengan mitos-mitos, Pak. Apalagi dengan data-data fikih. Di kanan-kanan Sulaiman Syekh Yusuf dikukus oleh khilafah dari Baghdad. Jangan, arsip yang ada tuh banyak tersedia, kita hanya nggak bisa baca. Nah, karena itu penting di sini. Ya. Jadi Syekh Yusuf ini sebagai seorang saksiat minal ulama. Beliau ini seorang ulama yang punya jabatan intelektual internasional. Beliau ini murid daripada Mufti Syafi'i di Mekah, namanya adalah Syekh Muhammad Shalih bin Ibrahim Ar-Rais Az-Zamzam Al-Mar'i. Dari mana datanya ini? Data mengenai hubungan antara Syekh Yusuf dengan gurunya Syekh Zamzam Ar-Rais Al-Mar'i ini disebutkan dalam kitab karya muridnya yaitu Syekh Nawawi Al-Baghdadi yang berjudul Kasyifatus Sajjah Syarah ala Safinatin Najah. Dalam Kasyifatus Sajjah ini Syekh Nawawi menulis wastafta Sayyidina Yusuf Al-Jami ila Mufti Syafi'iyah di Makkah Al-Mukarramah Shalih Ar-Rais dan guru kami Yusuf Al-Jawi, kata Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Karena Syekh Nawawi Al-Baghdadi punya dua guru namanya Yusuf, Pak. Dan kita sering makan dua guru Yusuf dari Syekh Nawawi Al-Baghdadi ini. Pertama adalah Syekh Yusuf Al-Jawi atau Mbah Yusuf Purwakarta yang wafatnya pada tahun 1854. Yang kedua ada nama guru Syekh Nawawi namanya Yusuf juga, orang Mesir, namanya Yusuf As-Sumbulawaini Al-Azhari, wafatnya 1876. Jadi Yusuf Purwakarta ini lebih senior daripada Yusuf Sumbulawaini yang berasal dari Mesir. Cuman kita kadang sering salah persepsi. Banyak yang mengatakan dan menyangka kalau Yusuf Sumbulawaini ini adalah Yusuf Purwakarta. Ternyata itu adalah dua tokoh yang berbeda. Data-datanya ada, arsip-arsipnya ada, cuman kitanya yang malas menjadi peneliti yang muktamad. Gurunya Syekh Yusuf Purwakarta yang namanya Syekh Shalih Ar-Rais Az-Zamzam ini punya kitab karangan. Beliau itu punya banyak karyanya. Salah satunya adalah risalah yang berjudul Faidul Malikin A'la. Itu merupakan fikih haji dan umroh. Karya ini kemudian disyarah oleh muridnya Mbah Yusuf Purwakarta, yaitu Syekh Nawawi Banten, yang berjudul Umdatul Awwal Syarah ala Faidul Malikin A'la. Jadi jelas gurunya ada, data-datanya ada, muridnya ada, data-datanya juga ada. Baik Syekh Yusuf ataupun gurunya ataupun muridnya itu bukan tokoh fiktif, tetapi adalah tokoh real dalam sejarah yang meninggalkan kepada kita karya-karya keilmuan tertulis. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Pak Ustaz
Baik. Izin melanjutkan Kiai. Jadi yang pertama tadi sosok Syekh Pak Yusuf ini minal ulama. Beliau adalah sosok seorang yang alim. Yang kedua, Syekh Pak Yusuf juga merupakan sosok minal umaro. Beliau ini selain ulama adalah seorang umaro, seorang birokrat, seorang pegawai pemerintahan. Dan birokrat bukan hanya dari kalangan cacat, tetapi dari kalangan aristokrat, kalangan bangsawan Sunda. Jadi Syekh Pak Yusuf ini terhubung dengan Bupati Purwakarta pada zamannya dalam sholawat, dan beliau juga satu masa dengan leluhurnya Bupati Purwakarta di zamannya namanya Raden Muhammad Thohir yang menjadi Grand Mufti Bogor. Jadi kalau Syekh Pak Yusuf ini menjadi Mufti Purwakarta, ada saudara beliau yang berasal dari Bogor, karena Syekh Pak Yusuf ini menjadi Bogor tahun 1776. Itu saudara beliau yang ada di Bogor namanya adalah Raden Haji Muhammad Thohir, menjadi Mufti Bogor, makamnya ada di Kempang, alun-alun, wafatnya tahun 1849. Jadi wafatnya lebih dulu daripada Pak Yusuf. Lalu ciri khas para ulama ini adalah memiliki silsilah dan juga sangat keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Syekh Pak Yusuf ini sanadnya nyambung kepada Syekh Muhammad Sholih Al-Rais Az-Zamzami Al-Fakih, tersambung kepada Syekh Ali Al-Wannani Al-Azhari. Jadi kakek gurunya Syekh Pak Yusuf ini ulama dari Al-Azhar, dari Kairo. Kalau gurunya dari Mekah. Di atasnya lagi nyambung kepada Syekh Muhammad Al-Barawi, di atasnya lagi nyambung kepada Syekh bin An-Namrosi, nyambung lagi kepada Syekh Zakaria Al-Ansori yang karang kitab Fathul Wahhab, nyambung lagi ke atasnya kepada Syekh bin Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam, yang juga karang kitab Fathul Bari, syaratnya kitab Sahih Bukhari. Jadi kita bisa bayangkan orang alim, gurunya orang alim, gurunya lagi orang alim, gurunya lagi, terus sampai kepada generasi sahabat, sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Raden Muhammad Thohir Mufti Bogor yang sezaman dengan Pak Yusuf dan juga saudara beliau. Sangat keilmuannya di atasnya ada namanya Syekh Abdullah bin Abdul Qahar Mufti Banten sebelum Kesultanan Banten itu. Di atasnya nanti ada namanya Syekh Ibrahim bin Muhammad Thohir Al-Qurani Al-Madani. Di atasnya ada Syekh Muhammad Sa'id Al-Qurani Al-Madani. Di atasnya lagi ada namanya Syekh Ibrahim bin Ishaq Al-Qurani Al-Madani. Di atasnya lagi ada Syekh Ahmad Al-Qushani, berasal dari Baitul Maqdis, dari Yerusalem, tapi wafatnya di Madinah tahun 1661. Terus sambung menyambung sanadnya sama seperti Pak Yusuf kepada para sahabat dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.